Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami bergontakan 4 orang. Yang pertama Finarti dengan NIM 180590015 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, saya sendiri Intan Sri Salvia dengan NIM 180590093 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, Ilyana Ramadhani dengan NIM 190591163 sebagai pemateri kedua. Terakhir, Safia Inlam Ismira dengan NIM 190599201 sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ilyana. Kepada Ilyana, dipersilahkan. Baiklah, saya Ilyana Ramadhani akan menjelaskan tentang pengertian hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual terdiri dari 3 kata, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan dari orang lain, sesuatu yang boleh kita lakukan pada orang lain, atau sesuatu yang orang lain tidak boleh lakukan pada kita. Sedangkan kekayaan adalah kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Dan intelektual adalah kemampuan manusia atau individu untuk mencari dan menyerap ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Kemampuan manusia atau individu untuk mengungkapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau kemampuan manusia dan individu untuk memecahkan masalah menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Finarti. Kepada Finarti, dipersilakan. Baiklah, nama saya Finarti, NIM 180590015. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang prinsip-prinsip kekayaan hak intelektual, di mana prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual itu ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan di mana hukum memberikan perlindungan kepada pencipta dengan memberikan kekuasaan dalam rangka kepentingannya yang disebutkan dengan hak. Jadi wajar jika seorang pencipta menemukan sebuah hasil karyanya itu, jadi dia mempunyai hak untuk pengakuan atas karyanya tersebut agar diketahui oleh semua kalangan bahwa itu adalah karyanya dia. Yang selanjutnya itu adalah prinsip ekonomi, di mana pada prinsip ini itu hukum memberikan keuntungan kepada pencipta tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip kebudayaan. Nah, prinsip kebudayaan ini adalah pengakuan atas kreasi sastra dari seorang penciptanya untuk dikembangkan lagi ke depannya, serta dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada orang lain agar dapat menciptakan karya yang baru. Prinsip keempat yaitu prinsip sosial. Prinsip sosial ini adalah prinsip yang memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak hanya kepada kesatuan atau persatuan, tetapi berdasarkan keseimbangan, di mana keseimbangan ini dapat kita lihat dari dua fungsi, yaitu pertama ketentuan fungsionalnya, dan kedua dapat kita lihat dari lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia sekarang. Mungkinlah itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan saya jelaskan sendiri. Klasifikasi. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI terbagi dalam 2 kategori,
Yang pertama, hak cipta, yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi 6 hak. Yang pertama, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak varietas tanaman. Hak cipta adalah menurut Undang-Undang 19 tahun 2002 pasal 1 yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta termasuk ke dalam benda imaterial. Yang dimaksud dengan hak milik imaterial adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang dihak ciptakan, namun apa yang terkandung dalamnya yang memiliki hak cipta. Contoh dari hak cipta adalah hak cipta dalam penerbitan buku yang berjudul Manusia Setengah Salmon. Dalam hak cipta, buku bukan diberikan hak cipta, namun judul serta isi dalam buku tersebutlah yang dihak ciptakan oleh penulis maupun penerbit buku tersebut. Dengan begitu, yang menjadi objek dalam hak cipta merupakan ciptaan sang pencipta, yaitu hasil karya dalam bentuk yang khas yang menunjukkan keaslian ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selanjutnya, hak kekayaan industri, yaitu hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang bersifat menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan, dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya membuat produk yang sejenis atau benar-benar mirip dengan mudah. Dengan hak kekayaan industri, salah satunya meliputi hak paten dan hak merek. Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan kepada negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi. Hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan produksi. Perlindungan hak paten dapat diberikan dalam jangka waktu 20 tahun terhitung dari filing date. Undang-undang yang mengatur hak paten antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 39. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 19. Hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk atau jasa sejenis yang ditawarkan, maka customer dapat memilih produk atau jasa merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas masing-masing produk atau jasa tersebut. Merek memiliki beberapa istilah antara lain merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis. Selanjutnya, hak desain industri. Hak desain industri yakni perlindungan terhadap kreasi 2 atau 3 dimensi yang memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya, yang D yaitu hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu yakni perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu yang merupakan komponen elektronik yang diminiaturisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, yakni sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Menurut pasal 1 ayat 1, desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Selanjutnya, rahasia dagang. Rahasia dagang yang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya, varietas tanaman. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PFT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun bunga, buah, dan biji, ekspresi karakteristik, genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan, dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam penetapan hak kekayaan intelektual di Indonesia berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang hak merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the World Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Brand Convention for the Protection of Literacy and Artistic Work. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright. Sekian materi dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf.
Jika ada salah kata atau gimana, dan untuk ada yang kurang paham, silakan di forum diskusi. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.